Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas nikmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa dalam rangka kita membahas atau mempelajari kitab Masailul Jahiliyah yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana kitab tersebut disyarah atau penjelasannya oleh Dr. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah membahas masalah yang ketiga, yaitu masalah-masalah atau permasalahan kaum jahiliyah tentang kebiasaan mereka, yang mana mereka sukanya menyelisihi pemerintah, dan mereka menganggap hal demikian adalah keutamaan, dan mendengar dan taat kepada pemerintah merupakan kehinaan. Maka Nabi SAW menyelisih hal itu. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW menyelisih kebiasaan-kebiasaan mereka, dan itu kita telah membahasnya di pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan malam ini kita melanjutkan pembahasan, masih pada pembahasan yang ketiga, yaitu sebagaimana yang kemarin telah disinggung terkait dengan
Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau memberikan contoh terkait dengan ketaatan atau permasalahan ketiga ini. Yang ketiga, yang mana kita diwajibkan agar mendengar dan taat kepada pemimpin waliul amr. Kemudian di sini beliau memberikan contoh tentang pemberontakan kepada salah satu khalifah, yakni Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum itu, pada pembahasan yang lalu kita berusaha membaca kitab ini, kemudian kita jelaskan sedikit demi sedikit. Setelah itu saya melihat karena penjelasan yang diberikan oleh Syekh Saleh perlu adanya ringkasan, perlu diringkas kembali. Artinya saya meringkas agar kemudian bisa kita pahami bersama. Baik, beliau memberikan contoh tentang pemberontakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Utsman bin Affan sebelum dibunuh itu disebarkan tentang kejelekan-kejelekan beliau, yakni kejelekan Khalifah Utsman bin Affan kepada kaum muslimin. Dan ini kelakuannya siapa? Tentunya kelakuannya Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang mana dia berpura-pura menjadi seorang muslim. Dia mulai menyebarkan bahwa Utsman bin Affan ini adalah seorang yang pengecut, karena dia ketika perang Uhud lari dari peperangan tersebut. Benar tidak jemaah? Ada yang tahu kisah ini? Jadi beliau lari. Jadi sahabat Utsman bin Affan ini kabur dari peperangan Uhud. Tetapi hal itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah disebutkan dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'afallahu 'ankum." Jadi Allah telah memaafkan kalian yang telah lari dari peperangan Uhud tersebut. Karena ketika itu situasinya terdengar kabar bahwasannya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, sudah terbunuh. Maka bingung sebagian sahabat ini, mau buat apa kita kalau toh Nabi sudah meninggal? Maka sebagian di antaranya lari, yakni sebagian sahabat di antaranya meninggalkan medan peperang. Padahal itu beritanya bohong, hoaks. Tapi apa? Tapi
Berita tersebut disebarkan oleh Abdullah bin Saba bahwa Utsman ini pemimpin yang pengecut. Dulu ketika perang Uhud dia lari, menghindar. Utsman bin Affan dia tidak ikut perang Badar dan absen dari peperangan tersebut. Bahkan kabur dari perang Uhud, tidak mau ikut perang Badar. Jadi dikatakan pengecut oleh Abdullah bin Saba. Dan hal ini benar adanya jamaah, karena beliau merawat Ruqayyah sampai Ruqayyah tersebut meninggal dunia. Dan hal itu tentunya atas perintah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ini dijadikan bahan untuk menjelek-jelekan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa beliau melakukan nepotisme, yaitu beliau mengangkat keluarganya saja untuk menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan beliau, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian lagi Utsman bin Affan membakar mushaf-mushaf, yakni Al-Quran. Dan ini benar juga. Lalu kenapa dibakar? Karena Utsman radhiyallahu anhu ingin menetapkan satu mushaf yang resmi, yaitu mushaf Utsmani. Makanya kita ketahui bahwa ada yang namanya Al-Quran Utsmani yang saat ini kita biasa pakai. Tujuan untuk apa? Agar tidak terjadi ikhtilaf di kalangan kaum muslimin pada saat itu hingga sekarang ini. Dan kita tahu itu merupakan kebaikan khalifah kita Utsman radhiyallahu anhu. Tetapi lagi-lagi Abdullah bin Saba al-Yahudi ini dijadikan bahan olok-olokan, dijadikan bahan ejekan terhadap Utsman bin Affan. Ditambah lagi dia mengatakan bahwa Utsman begini dan begitu. Akhirnya kaum muslimin semakin apa jemaah? Kaum muslimin pada waktu itu semakin panas. Jadi dikompor-kompori, dipanas-panasi, hingga kaum muslimin pada waktu itu membludak panasnya kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka sudah tidak tahan lagi. Maka mereka mendatangi beliau dan mengepung rumah beliau. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Dan ini demonstrasi pertama kali
di dalam sejarah agama Islam. Lalu siapa penggagasnya? Penggagasnya adalah tidak lain adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi, seorang munafik yang berpura-pura menjadi muslim. Maka demonstrasi yang kita ketahui adalah bukan dari Islam, dan itu sudah jelas. Meskipun dibungkus dengan bungkusan Islami, ada yang mengatakan bahwa ini bukan demo, ini adalah aksi bela Islam. Ini adalah membela ulama, membela Al-Quran. Nah, ini talbis dari syaitan jamaah. Sesuatu yang jelek dibungkus dengan bungkus-bungkus yang syar'i, dibungkus dengan bungkusan yang baik. Sebagaimana dulu iblis la'natullah alaih menyesatkan bapak kita yang pertama, yakni Adam alaihissalam, yang mana diceritakan dalam Al-Quran, kata iblis ketika merayu Adam alaihissalam, hal adullukum ala syajaratil khuldi, kata iblis, maukah aku tunjukkan kepada pohon yang abadi? Lalu iblis melanjutkan, inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku adalah orang yang menasihati engkau wahai Adam. Padahal menyesatkan, tapi disebut menasihati. Jadi hakikatnya iblis ini dia menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, tetapi dikatakan dinasihati. Sampai akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung selama 40 hari di dalam rumahnya, dan berujung pada pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata para ulama, mereka yang keluar untuk mendemo Utsman bin Affan hakikatnya tidak ada niatan mereka untuk membunuh beliau radhiyallahu anhu. Mereka hanya menuntut agar Utsman bin Affan lebih adil dalam kepemimpinannya. Itu awal mereka ingin mendemo beliau radhiyallahu anhu. Tapi jemaah, namanya masa kalau sudah dipanas-panasi, dikompor-kompori, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar rencana awal mereka. Lengsarkan Utsman, turunkan Utsman. Tetapi Utsman radhiyallahu anhu tidak mau, karena mereka melihat tidak mau, maka hal itu
berubah menjadi apa jemaah? Beliau dibunuh. Artinya daripada didesak untuk didesak turun tapi tidak mau, lebih baik dibunuh. Betul tidak? Jadi sekalian dibunuh saja, kata mereka. Kenapa tadi? Mereka desak terus, turun, tegakkan keadilan. Itu anggapan mereka. Anggapan mereka yang mana telah dipanasi oleh Abdullah bin Saba, seorang munafik yang mentalbis diri dia dengan seorang muslim. Nah, inilah jamaah, karena dampak dari ketidaktaatan, dampak dari ketidaksabaran mereka terhadap kedoliman pemimpin. Maka dari pembahasan yang sebelumnya yang kita lalui, bahwa kita diwajibkan dalam agama kita bahwa ketaatan terhadap seorang pemimpin adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat penting sekali. Makanya dalam perkataannya Asy-Syaikh rahimahullah taala, pengarang, beliau menuliskan di situ di awal pembahasan kita, Nabi SAW memerintahkan hal ini dengan penuh penekanan, bahkan beliau mengulang-ulangnya karena pentingnya ketaatan kita terhadap seorang pemimpin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasul dan pemimpin kalian, yakni ulil amr. Karena kita tahu di balik ketaatan kepada pemimpin, dampaknya adalah sangat baik kepada kaum muslimin. Dan ingat, perlu diketahui bahwa pembahasan ini yang dimaksud ketaatan kepada pemimpin, yakni pemimpin seorang muslim, bukan pada pemimpin yang kafir atau non-muslim. Dan kita tahu yang namanya pemimpin manusia biasa, ya seperti kita, pasti adanya kekeliruan, adanya kesalahan. Karena kita tahu manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang langsung diingatkan. Dan syariat kita
telah mendidik, telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita meluruskan kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang ada pada pemimpin. Dan kita tahu dan kita yakini bahwa sebaik-baik jalan, sebaik-baik solusi adalah apa jemaah? Yang ditawarkan oleh agama kita, yakni dinul Islam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah kita kalau kajian atau di ta'lim selalu kita katakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad SAW. Apa petunjuk Nabi untuk meluruskan kesalahan pemimpin? Di demo, dicaci maki di depan umum, atau dikritik di medsos, atau dibuatkan memes lalu kemudian disebarkan di medsos. Begitukah jamaah? Lalu gimana caranya Nabi SAW? Jadi dinasihati langsung secara empat mata. Itulah didikan beliau. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari Iyad bin Hunmin, dan juga dalam riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyansaha lidhi sultan bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Jadi kata beliau, barang siapa yang punya nasihat, punya saran untuk perbaikan kepada pemimpin, maka jangan ditampakkan di depan umum. Artinya tidak boleh dikritik di medsos, tidak boleh dikritik di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian tidak boleh. Tapi bagaimana kata Nabi SAW? Walakin liya'khud biyadih. Akan tetapi nasihat kepada pemimpin adalah ambil tangannya. Artinya empat mata dengan pemimpin. Wa yakhluwa bihi. Yani tadi berdua-duaan dengan pemimpin. Jadi bukan di medsos maupun di pengajian seperti ini ataupun di mimbar-mimbar. Fa in qubila minhu fadhak. Ketika nasihat kita ini, kata Nabi SAW, diterima oleh pemimpin, maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lah.
Jadi ketika tidak diterima nasihat kita, ya yang penting kita sudah menyampaikan. Itu kata Nabi SAW. Karena yang penting tugas kita dalam menyampaikan sebuah kebaikan kepada pemimpin sudah selesai. Karena engkau cuman sebatas orang yang memberi nasihat, tidak lebih dari itu. Nasihatnya dijalankan atau tidak bukan urusanmu, dan nasihatnya dijalankan atau tidak bukan urusan kita. Ada sebagian orang yang bantah, waduh, kan kalau cara seperti ini tidak mungkin didengar oleh pemimpin. Sudah pasti masuk telingan kanan, keluar telingan kiri. Apalagi di zaman sekarang kita ketahui tidak sembarang kita memberikan nasihat kepada pemimpin kita atau presiden. Kalau di negara kita presiden. Tentunya melalui lapisan-lapisan bawahannya. Nah, terus bagaimana? Ini kan demonstrasi di negara kita. Berarti kita kumpulkan massa yang besar. Karena kalau kayak begini tentunya membuat pemimpin kalang kabut, ketar-ketir. Nah, inilah mereka ingin membenturkan hadis dengan apa? Dengan akal jamaah. Karena kalau pakai demonstrasi dikritik di depan umum, biar pemimpin kalang kabut, ketakutan sudah. Karena mereka menganggap kalau secara empat mata tidak serak begitu. Maka mau tidak mau dia harus mengikuti nasihat kita dan menjalankan nasihat kita. Maka tentu jamaah azani Allah wa iyyakum, dengan didikan dari baginda Muhammad SAW, didikan agama kita yang mana kita ketahui di pembahasan awal, khalafa bihi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpaling, bahkan menyelisih mereka. Bahkan kita diwajibkan untuk taat dan mendengar. Maka kita jawab, adakah solusi petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW? Tidak ada. Solusi yang engkau bilang itu adalah solusinya orang-orang kafir. Caranya orang-orang kafir yang engkau pakai. Karena kita tahu demonstrasi seperti itu caranya orang-orang kafir. Kenapa engkau sebagai seorang muslim sudah mengatakan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, justru kemudian rela, ridho dengan cara orang-orang kafir dan bahkan meninggalkan caranya Nabi kita Muhammad SAW.
Padahal Nabi kita sudah memberikan pembelajaran tentang ini, tentang bagaimana kita menyikapi seorang pemimpin. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah renungan bagi kita untuk bagaimana kita tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, waktu kita sudah mendekati waktu Isya. 6. Dan kita anggap dalam pembahasan yang ketiga ini masalah as-salisah terkait dengan kebiasaan atau permasalahannya orang-orang jahiliyah, yang mana mereka menganggap ketaatan kepada pemimpin adalah dhullatun wa mahana, kehinaan, dan kemudian berlawan dengannya adalah merupakan keutamaan. Makanya kita harus berpaling dari mereka. Baik, ini kurang lebih yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Saleh Al-Fauzan, yang berkaitan dengan poin yang ketiga ini, yang intinya adalah orang-orang jahiliyah, di antara kebiasaan mereka yang tadi kita sebutkan, bahwasannya taat kepada pemimpin itu kehinaan dan menentang pemimpin itu adalah keutamaan. Maka baginda kita menyelisihinya. Agama kita mengajarkan didduhu, yakni kebalikannya. Karena kemuliaan seorang muslim adalah mendengar dan taat kepada pemimpin, sepanjang itu bukan pemimpin yang kafir dan sepanjang dia tidak memerintahkan kita kepada hal yang maksiat. Karena kita tahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Baik, mungkin demikian saya akhiri ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.